Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ada yang bertanya, apa penyebab daripada jin itu masuk ke tubuh seseorang? Sebenarnya jin itu masuk ke tubuh seseorang itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dikarenakan penyakit ain. Kata Nabi SAW, al-ainu haqq. Ain itu adalah benar adanya. Bahkan kata Rasulullah di hadis yang lain, nanti di akhir zaman umatku, kata baginda Nabi SAW, banyak yang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit ain. Yang kedua, penyebab masuknya jin itu ke tubuh kita adalah dikarenakan jin nasab, yang mana leluhur kita itu dia menyimpan benda-benda yang dikeramatkan seperti keris atau cincin batu yang mana di dalamnya ada khodam. Jika tidak ada khodam di dalam cincin atau batu tersebut, maka tidak jadi masalah. Bahkan Rasulullah sendiri memakai cincin. Dan di Indonesia pun demikian. Indonesia, terutama di Jawa, keris itu merupakan keris itu merupakan seniman, ya, salah satu bagian daripada seniman atau khasnya Indonesia. Maka keris itu tidak masalah kita pergunakan, kita letakkan di rumah kita, asalkan kerisnya itu tidak ada khodamnya. Atau rajah, jin itu bisa masuk ke tubuh kita atau keturunan kita yang melalui rajah-rajah, yang mana rajahnya itu biasanya ada digandengkan dengan nama Ashabul Kahfi, nama anjing-anjing Ashabul Kahfi. Kemudian digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada angka-angkanya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah talbisul syaitan tersebut, ya, adalah sandiwaranya jin itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Maka hal yang demikian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sih ciri-ciri jin itu di tubuh kita? Yang pertama, sering sakit di area kepala, terutama di depan, di jidatnya, di keningnya, kemudian di ubun-ubunnya, kemudian migrain sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ini biasanya orang-orang yang pada dasarnya, pada umumnya yang ada masul jin, ada jin di tubuhnya itu adalah ya sering sakit kepala. Kemudian sering sakit di tulang belikat atau punggungnya terasa berat atau terasa mengangkat suatu beban yang membuatnya tidak nyaman. Ketika dicek di rumah sakit, ternyata tidak ada penyakit satupun yang membuat dia yang ada di punggungnya, tapi merasa tidak nyaman saja. Kemudian penyebab masuk jin itu yang terakhir adalah karena sihir. Sihir ini bisa jadi jin tersebut yang nyihir, ya, karena mungkin dia suka kepada manusia, sehingga terutama kepada wanita, ya, karena wanita itu mungkin dia sering tidurnya enggak menjalankan sunnah Rasulullah SAW, azkarun naum atau zikir-zikir sebelum tidur, ya, seperti dia membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau seandainya seseorang tidak membaca ayat-ayat yang disunahkan Rasulullah SAW sebelum tidur, maka jin sangat mudah nempel ke tubuh seseorang. Betapa banyak orang-orang yang mana ketika tidur diperkosa di dalam mimpinya. Nah, ini terutama di perempuan. Nah, kemudian ada juga sihir itu dikirim oleh manusia itu sendiri, dikarenakan ada hasad, ada iri, ada dengki kepada orang yang ditujunya, sehingga orang tersebut ya mendatangi dukun, kemudian dia meminta kepada dukun tersebut untuk menyakiti atau untuk menganiaya orang yang dihasadkannya itu.
dikirimnya, mungkin melalui binatang, ya melalui angin, atau melalui tanah, atau melalui bunga, macam-macam. Sehingga jika orang yang ditujunya, orang yang disihirnya itu banyak sekali yang bisa lumpuh dikarenakannya. Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sioknya menjaga diri kita daripada hal-hal yang seperti ini. Walaupun ada orang yang hasad dengan kita, kita hanya pasrah kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Insyaallah segala macam gangguan jin itu akan sirna jikalau kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jin itu mudah keluar dari tubuh seseorang? Tergantung pribadi seseorang tersebut. Jika seseorang itu dia selalu introspeksi dirinya, selalu mendekati dirinya kepada Allah, selalu ruqyah mandiri, ya jaga wudunya, kemudian baca al-ma'surat pagi dan petang, tahajudnya dijaganya, kemudian sedekahnya dijaganya. Ini insyaallah adalah salah satu cara untuk membentengi diri seseorang daripada masul jin itu, daripada jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Atau kalau seandainya ada jin itu di tubuh seseorang, mungkin bisa diawali dengan ruqyah, perlu bantuan oleh si peruqyah, kemudian nanti yang ruqyah yang kedua, ketiga, keempat kalinya mungkin bisa dibantu dengan ruqyah mandiri. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.